Shalom. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya melimpah atas saudara semua. Dan mari kita arahkan hati untuk menyambut kebenaran firman Allah. Sehati kita berdoa. Bapa di surga, kiranya puji-pujian sembahan kami anak-anak-Mu dari rumahnya masing-masing berkenan kepadamu. Kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, maka kasih karuniamu turun melimpah. Doa-doa yang tadi panjatkan, kabulkanlah Bapa, sesuai dengan kehendak dan rencanamu yang kekal. Sekarang kami siapkan hati untuk menyambut pemberitaan firman Allah. Kiranya Roh Kudus bekerja leluasa, menolong kami pemberita firman, menolong segenap jemaat-Mu yang mendengar untuk percaya. Semakin taat firman, semakin takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus yang juga acap kali disyukuri sebagai hari kelahiran gereja. Gereja sebagai persekutuan orang percaya. Sesungguhnya Tuhan Yesus sendiri yang mendirikannya. Dan itu terrealisir ketika pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya hendak menyampaikan kebenaran firman Allah pada hari yang bahagia ini dengan tema Roh Kudus penolong yang setia. Untuk itu, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Tuhan Yesus berfirman, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Tuhan Yesus sangat paham kekurangan, kelemahan para murid-Nya secara khusus maupun kelemahan, kekurangan manusia pada umumnya. Karenanya jelang kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan itu. Karena bagi para murid khususnya dan setiap manusia memerlukan adanya seorang penolong. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat 10, demikian firman Allah. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Dan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari begini, berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh, padahal ia sendirian, celakalah dia, karena tidak ada yang dapat menolongnya. Apa yang disampaikan melalui Raja Salomo ini ada sebuah kebenaran yang bersifat universal. Artinya berlaku bagi siapa saja, di mana saja, serta kapan saja.
bahwa jikalau seseorang sendiri saja dan tidak mempunyai seorang penolong, seseorang yang siap berada di sampingnya untuk membantu, menolong atau membela, maka pada kalimat akhir ayat 10 tadi dikatakan, celakalah dia, karena tidak ada yang dapat menolongnya atau tidak ada seorang pun yang dapat membantu karena memang tidak punya seorang penolong. Itu sebabnya maka Tuhan Yesus menjanjikan akan memberikan seorang penolong yang lain. Beberapa kali frasa ini sudah kita bahas. Ini berbicara tentang penolong, parakletos atau pembela yang setara dengan Yesus Sang Putra maupun Allah Sang Bapa. Karena disebut seorang penolong yang setara itu, yaitu Roh Kudus adalah Allah sendiri. Yang akan diutus untuk menyertai orang-orang percaya selama-lamanya. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus menjelang kenaikannya setelah kebangkitannya di hari-hari terakhir, kepada para muridnya itu pada Injil Lukas pasal 24, dinyatakan bahwa Yesus menekankan lagi, itu saya sampaikan dalam khotbah beberapa minggu lalu, seperti Bapa mengutus aku mengutus kalian untuk menjadi saksi bagiku. Tetapi Tuhan Yesus memesan, jangan pergi dari kota ini dulu sebelum kalian dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 kembali itu ditegaskan. Para murid agar tetap ada di Yerusalem menanti kegenapan janji Bapa. Dan itulah yang dilakukan oleh para murid. Setelah Yesus Kristus di depan mata mereka terangkat ke surga, pada hari Kamis lalu ketika memperingati kenaikan Kristus, kami sampaikan para murid kembali ke Yerusalem dengan hati yang sangat bersukacita. Dan kemudian mereka berkumpul di satu tempat setelah Petrus menyelesaikan apa yang kurang dari bilangan para rasul, karena Yudas Iskariot telah meninggalkan gurunya, berkhianat dan kemudian mati menggantung diri. Oleh pimpinan roh dipilihlah Matias menggantikan Yudas. Lalu mereka pria, wanita, tua, muda, para pengikut Kristus, jumlahnya kurang lebih 120 orang berkumpul sehati tekun dalam doa bersama-sama. Itulah saat kemudian janji Tuhan digenapi. Mari kita membaca bersama dalam kitab Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai dengan 11. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata, kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri
yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, saudara-saudara, apa yang kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 tadi, kita tahu bahwa janji Allah digenapi. Roh Kudus, penolong yang lain itu dicurahkan. Mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dengan tanda fisik awal berkata-kata dalam bahasa roh. Dan luar biasanya adalah ketika mereka mulai berbicara, ribuan peziarah di Yerusalem mendengar itu dan mereka heran. Karena para rasul yang asalnya dari Galilea, mereka berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar dalam bahasa para peziarah itu masing-masing. Di mana para peziarah itu datang dari seluruh penjuru muka bumi. Dan ternyata mereka mendengar apa yang dikatakan para rasul tentang perbuatan Allah yang besar dalam bahasa mereka masing-masing. Dan memang saudara, sesungguhnya Roh Kudus dicurahkan, disebutkan sebagai penolong yang lain, penolong yang sepadan, itu adalah menyertai para murid untuk menolong mereka dalam beberapa hal. Yang pertama, Roh Kudus menolong orang percaya untuk bersaksi. Yang kedua, Roh Kudus menolong orang percaya untuk berdoa. Yang ketiga, Roh Kudus menolong orang percaya untuk hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Dan yang keempat, Roh Kudus menolong orang percaya dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi pemenang. Saudara-saudara, mari kita kembali melihat tentang tujuan Roh Kudus, pembela, Parakletos, penolong itu diturunkan. Pada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan Yesus berfirman, "Tetapi kalian akan mendapat kuasa kalau Roh Allah sudah datang kepadamu, dan kalian akan menjadi saksi-saksi untukku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Para murid yang mayoritas adalah orang-orang berasal dari Galilea, sekalipun ada beberapa orang terpelajar, ada beberapa orang dari kalangan menengah, tetapi sebagian besar adalah dari rakyat biasa. Yang kelak ketika para rasul bersaksi tentang Kristus yang mati dan bangkit, disertai dengan mukjizat-mukjizat, kabar itu menggemparkan seisi Yerusalem. Para imam-imam kepala memberikan komentar bahwa orang-orang yang tidak terpelajar ini telah mengguncangkan seisi Yerusalem dengan beritanya. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa orang-orang sederhana yang termasuk dalam golongan tidak terpelajar itu bisa bersaksi dengan berani dan jelas disertai dengan mukjizat? Jawabnya karena Kristus sudah mencurahkan Roh Kudus sebagai penolong bagi para murid. Roh Kudus menolong mereka, juga tentu menolong kita semua
untuk bersaksi. Lalu kitab Kisah Para Rasul kemudian menyatakan pada awal ketika mereka berkumpul pada Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 40, Roh Kudus tercurah dan gereja lahir. Mula-mula pada pasal 2 ayat 41 sampai 47 hanya terdiri dari 120 dan kemudian bertambah dengan 3.000 jiwa. Lalu pada pasal 4 ayat 1 sampai 4 sudah menjadi 5.000 orang. Lalu pada pasal 5 ayat 14, pasal 6, pasal 9, persekutuan orang percaya, jumlah orang-orang percaya semakin hari semakin bertambah. Dan dalam Kisah Rasul pasal 10, lalu pasal 13, 14 dan 16, kita bisa membaca di sana, gereja Tuhan meluas secara geografis. Meluas sampai ke Kaisaria, ke Asia Kecil atau Turki sekarang, bahkan sampai ke Makedonia atau Eropa. Sekali lagi, hal itu dimungkinkan karena Roh Kudus menolong para murid, menyertai para murid, menolong untuk bersaksi. Roh Kudus penolong yang setara dengan Bapa dan Anak karena Roh Kudus adalah Allah itu dicurahkan. Selain untuk menolong para murid dan orang percaya bersaksi, juga menolong untuk berdoa. Pokok ini kita semua sudah sangat-sangat paham. Dalam Roma pasal 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu, terjemahan lain, menolong kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roh Kudus adalah penolong yang setia, menolong orang percaya untuk berdoa. Karena ada saatnya kita saking beratnya beban, saking penatnya pikiran, saking mungkin sedihnya hati, perasaan galau, tidak bisa berdoa. Roh Kudus menolong kita untuk berdoa dengan tekun. Karena Roh Kudus menyampaikan keluhan-keluhan yang oleh kemampuan akali kita tidak bisa terucapkan. Dan apa yang Roh sampaikan itu sampai kepada Bapa di surga, Bapa mengabulkan, janji Tuhan digenapkan, maka orang percaya dimungkinkan untuk menjalani hidup dalam kemenangan. Karena tidak ada doa yang sia-sia. Doa yang dipanjatkan dengan segenap hati, penuh keyakinan, karena dibantu, ditolong Roh Kudus itu, besar kuasanya. Tuhan Yesus berjanji, aku akan mengutus kepadamu penolong yang lain untuk menyertai kamu semua sampai selamanya. Roh Kudus datang menolong agar kita bisa menjadi saksi yang baik. Roh Kudus datang menolong kita dalam doa. Roh Kudus juga datang memenuhi kita orang percaya, menolong agar kita dapat hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Apalagi kaitannya dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Surat 2 Petrus pasal 3 ayat 10, 11, dan 12 demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat
kedatangan hari Allah. Berbicara tentang hari Tuhan dalam perjanjian lama, itu kaitannya dengan hari di mana Allah menghakimi seisi dunia ini. Ada yang memberikan istilah lain, hari Tuhan adalah hari di mana ketika Allah mencurahkan murkanya atas seluruh muka bumi. Dan ketika hari-hari ini sudah diawali tahun ini munculnya pandemi COVID-19, hampir menerjang semua negara di muka bumi. Bisa dikatakan nyaris semua upaya tidak berhasil. Sekalipun kita bersyukur pengembangannya sekarang mulai menurun di berbagai daerah, tapi di Indonesia hari-hari ini justru makin bertambah orang yang terpapar positif virus corona ini. Keadaan yang seolah-olah menjungkir balikkan semua tatanan muka bumi ini. Baru pertama dalam sejarah. Di Indonesia misalnya, masyarakat tidak bisa menyelenggarakan sholat Id di tempat-tempat yang terbuka, bahkan di masjid-masjid. Untuk yang pertama kalinya gereja tidak bisa dibuka dipakai, bukan karena larangan, tetapi karena munculnya virus corona ini. Sekurangnya 2 bulan, gereja-gereja kosong, tidak bisa dipakai untuk ibadah. Lalu banyak pendapat, banyak ramalan yang orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, yang menghubungkannya dengan hari Tuhan. Bahkan muncul seorang yang memproklamirkan dirinya sebagai Mesias dari ujung timur Indonesia ini. Yang beberapa tahun lalu pernah mengharu-birukan masyarakat Kristen dan masyarakat Indonesia dengan mengatakan Yesus datang bermula dari kota Bandung. Saudara, kita tidak perlu terlalu menghubung-hubungkan situasi kondisi disebut sebagai kejadian luar biasa ini dengan kiamat, dengan hari kedatangan Tuhan. Sebab hari Tuhan, tadi pada ayat 10, Rasul Petrus oleh ilham roh mengatakan akan tiba seperti pencuri. Tak seorang pun tahu kapan waktunya. Namun firman Allah mengingatkan, jangan kita berpikir tentang kapan waktunya, apalagi mereka-reka pada tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian. Tidak. Tetapi firman Allah yang kita baca dari 2 Petrus pasal 3 tadi, ditekankan kepada sikap yang bagaimana yang harus kita lakukan oleh orang-orang percaya itu. Yaitu kalau semuanya itu akan terjadi dengan demikian dahsyat, ayat 11 dikatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Apakah untuk itu akan mudah dijalani? Jawabnya tidak. Itu sebabnya kemudian kita perlu Roh Kudus. Saudara dan saya perlu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pada pasal 5 ayat 18 mengingatkan demikian. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bagaimana Rasul Paulus menjelaskan tentang penuh roh dengan mabuk oleh karena anggur. Karena memang penyertaan, pengurapan Roh Kudus ini sangat berkaitan dengan kehidupan orang percaya. Kita harus selalu menginginkan, selalu merindukan, selalu berdoa dan minta untuk dipenuhi Roh Kudus, agar kita dapat hidup
sesuai dengan kehendak Allah menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, yaitu betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ketika daging mendesak, ketika keinginan hawa nafsu melonjak, dan Roma pasal 9 juga mengingatkan tentang adanya perlawanan keinginan daging dan roh ini. Maka Roh Kudus yang memenuhi hidup kita akan memimpin kita untuk mengalahkan keinginan daging dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Hanya jikalau kita selalu dipimpin, dikendalikan, dikontrol oleh Roh Kudus, maka kita akan bisa hidup taat firman, takut akan Tuhan, dan itu artinya hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Roh Kudus yang diutus oleh Kristus menjadi penolong untuk menolong kita agar dapat bersaksi, agar dapat berdoa, agar dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dan yang keempat adalah Roh Kudus diutus Kristus menjadi penolong kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak sedikit hubungkan dengan perkembangan situasi kondisi sekarang ini. Pekan lalu WHO dan kemudian juga diaminkan oleh Presiden kita bahwa virus corona tidak akan bisa hilang. Mau tidak mau manusia harus menyadari keberadaan virus corona di sekitar kita. Itu sebabnya Presiden Jokowi menyebut dengan istilah berdamai dengan virus corona. Itu bukan menyerah, tetapi itu adalah mengakui realita. Virus corona ini seperti virus-virus yang lain yang menimbulkan penyakit-penyakit sebelumnya, katakanlah SARS, dan kemudian demam berdarah atau cacar, sudah sangat lama pernah muncul, dan penyakit-penyakit yang lain itu tetap ada, dan vaksin belum diketemukan. Karenanya kemudian Bapak Presiden memberi semacam peringatan, masyarakat Indonesia harus hidup damai, berdampingan dengan virus corona. Dan kehidupan seperti ini disebut sebagai new normal. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi, mengubah paradigma, pola pikir kita untuk mengembangkan hidup sehat dan bersih. Cuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir, jaga jarak, selalu pakai masker terutama kalau mau keluar, itu sudah menjadi keniscayaan. Dan itu harus kita sadari. Semua kegiatan bisa dilakukan. Bekerja, sekolah, beribadah, bepergian, berlibur, atau mungkin menikmati makanan di rumah makan, dan sebagainya. Itu kegiatan yang memang sehari-hari ada, bisa dilakukan, tetapi dengan cara yang baru. Itulah disebut sebagai new normal. Dan ini harus kita sadari. Pertanyaannya adalah apakah itu mudah? Tidak. Karena hari-hari ini kita bisa melihat contoh yang mau dibilang menakutkan ya, menggelikan juga. Bagaimana mal-mal, toko-toko yang menjual baju, pakaian, penuh sesak dihadiri orang-orang. Lupa terhadap virus corona ini. Mengabaikan protokol kesehatan virus corona. Berdesak-desaan di mana-mana. Orang-orang yang ketika ditertibkan di jalan oleh para petugas, melawan dan segala macam. Itu artinya apa? Kedisiplinan. Kedisiplinan masyarakat masih lemah. Bagaimana kita orang Kristen? Orang Kristen harus menjadi terang dan garam.
Tidak hanya sekedar bercerita tentang kekekalan yang akan datang, tapi justru sekarang ketika kita hidup di tengah-tengah pandemi virus corona ini, kita harus dapat bertindak dengan baik dan benar. Ketika nanti saatnya pemerintah membuka kelonggaran-kelonggaran PSBB, new normal betul-betul diselenggarakan, kita tidak perlu khawatir. Diri kita mungkin tidak bisa, tapi di sini peran Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa menahan diri, untuk bisa berdisiplin. Ada 2 nats ayat firman Allah yang akan menolong kita berkaitan dengan ini. Yang pertama dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh Kudus, penolong yang dikirim Tuhan Yesus kepada kita, itu adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan yang ketiga tadi, ketertiban. Dalam terjemahan Indonesia literal, disebut menahan diri. Dalam terjemahan yang lain, disebut pengendalian diri. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, disebut penguasaan diri. Jadi artinya apa? Kalau seseorang hidup dipimpin, dikontrol, dikendalikan Roh Kudus, tidak hanya ada kekuatan dalam dirinya, meluap kasih yang murni seperti kasih Tuhan, tetapi juga dia memiliki ketertiban. Dia bisa menahan diri. Dia punya kemampuan mengendalikan diri. Dia punya kesanggupan menguasai diri sendiri. Itulah hakikat dari disiplin. Tuhan berfirman, kita taat firman. Dan firman Tuhan mengatakan, tunduklah kepada pemerintah. Apalagi bahwa dengan kita mengendalikan diri, dengan kita berdisiplin seperti apa yang pemerintah tetapkan, maka itu artinya saudara, kita juga sebetulnya sedang mengamalkan kasih. Kasih kepada sesama kita, karena kalau kita tidak tertib, kalau kita tidak bisa menahan diri, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, ikut-ikutan seperti yang lain, maka sangat berpotensi bukan hanya diri sendiri tertular, tetapi jangan-jangan kita membantu dalam tanda kutip menularkan virus corona kepada orang lain. Itu sebabnya Efesus pasal 5 tadi Rasul Paulus ingatkan, hendaknya kamu dipenuhi Roh Kudus. Dalam terjemahan lain, hendaknya kamu terus-menerus dipimpin, dikontrol, dan dikendalikan Roh Kudus. Sebab dengan demikian artinya kita bisa menahan diri. Kita bisa tertib, kita bisa berdisiplin. Apalagi dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22, buah roh artinya sesuatu yang nyata dalam sikap, perilaku, kehidupan sehari-hari oleh karena roh menguasai hidup seseorang, disebutkan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa kita perlu Roh Kudus itu mutlak. Dan kita perlu bersyukur Tuhan Yesus yang pergi meninggalkan para muridnya, naik ke surga, tidak meninggalkan sebagai yatim piatu, tapi mengutus Roh Kudus. Roh Kudus yang diutus menjadi penolong untuk menyertai selama-lamanya. Roh Kudus Allah itu menolong kita untuk bersaksi, menolong kita untuk berdoa dengan benar dan sesuai kehendak Allah,
untuk menolong kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran, dan Roh Kudus menolong kita agar kita menang dalam perjuangan iman seperti sekarang ini dalam konteks pandemi virus corona ini. Itu sebabnya saudara, sekali lagi, jangan kamu mabuk oleh anggur. Hanya memikirkan, mencari, mengejar perkara-perkara yang sia-sia. Tetapi hendaknya kamu penuh dengan Roh Kudus. Serahkan hidupmu untuk dipimpin, dikontrol, dikendalikan Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Amin. gersang merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan firman Allah tadi, mari kita sekarang berdoa. Rendahkan diri, buka hati, kita berdoa tidak hanya mohon berkat jasmani, tetapi saat ini kita berdoa agar Roh Kudus selalu memimpin, memenuhi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa ajaib dan luar biasanya Tuhan Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengutus Roh Kudus menjadi penolong agar kami mampu untuk bersaksi dengan berani dan secara benar. Untuk kami dapat berdoa sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Untuk kami anak-anak-Mu mempunyai kesanggupan
hidup taat firman, takut akan Tuhan dalam kekudusan dan kebenaran. Apalagi di hari-hari zaman akhir ini menjelang kedatangan Kristus Putramu yang kedua kali. Dan sekarang ini, di tengah-tengah kejadian luar biasa, merebaknya virus corona, Roh Kudus membantu untuk kami hidup dalam kemenangan, dapat menahan diri, dapat berperilaku tertib sesuai dengan apa yang pemerintah telah tetapkan. Itu sebabnya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, penuhi kami semua yang mendengar, yang menyaksikan pemberitaan firman saat ini. Dipenuhi Roh Kudus, penolong yang lain itu, memimpin, menuntun, mengontrol, mengendalikan kehidupan kami. Yang lemah, ya Roh Kudus, kuatkanlah. Yang bimbang, teguhkanlah hatinya. Yang ragu-ragu, kuatkanlah agar tidak bercabang hati dan meninggalkan Tuhan. Dalam situasi kondisi sesulit apapun, Tuhan Yesus setia dan Roh Kudus setia menolong kami orang-orang percaya. Terima kasih Bapakku, terus memberkati tiap-tiap rumah tangga, tiap-tiap keluarga, memberkati dengan berkat-berkat jasmani, berkat rohani, kebutuhan-kebutuhannya Tuhan cukupkan hari lewat hari. Tuhan menjamah menyatakan kemuliaan-Mu agar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan kami mengajak, jikalau ada 1-2 orang saudara sekarang ini sedang lemah tubuhnya karena penyakit, maka kami berdoa sehati dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapakku, terus memberkati kiranya usaha pemerintah baik Indonesia, negara-negara lain untuk memutus pengembangan virus corona ini. Dan kami di Indonesia Tuhan, tolonglah agar badai ini segera berlalu. Semua kegiatan dapat dilakukan sekalipun dengan cara yang baru. Roh Kudus menolong kami untuk dapat menahan diri, melakukan semua kegiatan dengan memperhatikan apa yang pemerintah tetapkan agar virus corona tidak berkembang lagi dan merusak tatanan di segala segi. Terima kasih Bapa di surga, memberkati para dokter, perawat, para medik, petugas-petugas rumah sakit, petugas-petugas gugus cepat, penanganan pengembangan virus corona ini dimanapun pusat maupun daerah, memberkati rumah sakit, memberkati setiap peralatan yang dipakai dan obat-obat, vaksin yang segera ditemukan, Tuhan memberkati. Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Tanggung jawabnya begitu berat dan para pembantunya sehati seluruh rakyat bersatu agar Indonesia segera terlepas dari ancaman virus corona ini. Berkatilah kota kami, berkatilah wilayah kami, berkatilah negara dan bangsa kami. Segenap jemaat-Mu Tuhan juga memberkati kerinduan kami untuk segera dapat beribadah bersama lagi di gereja. Kabulkanlah Tuhan sesuai dengan waktu yang indah yang Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Dan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami secukupnya untuk hari ini. Ampunilah dosa kami
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Ya Tuhan, ratakan jalan-Mu dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Sekarang Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu, pikiranmu kepada Kristus di surga. Saudara bisa menadahkan tanganmu dengan iman, menerima berkat-Nya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turun melimpah atasmu, tercurah bagimu dan seisi rumahmu berkat-berkat Tuhan. Berkat ketentraman, sukacita, dan damai sejahtera. Berkat kesembuhan, kesehatan, dan pemulihan. Berkat rejeki dan keuangan, kelancaran dalam setiap usaha dan meraih masa depan saudara semua. Anugerah Bapa di surga dan damai sejahteranya yang melampaui segala akal, dalam kasih karunia Kristus dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sepanjang hari ini, sepanjang umur hidup kita, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Bersama saudara, kita katakan amin.